Kebanyakan tumbuhan atau tanaman mendapatkan makanan atau nutrisinya dari zat hara di tanah atau serbuk yang dibawa oleh serangga. Namun, terdapat sejumlah tumbuhan karnivora yang makanan utamanya adalah serangga. Tumbuhan karnivora tersebut memiliki cara masing-masing dalam memangsa dan memakan serangga. Lantas, apa saja tumbuhan tersebut? Venus penjebak lalat atau Dionaea muscipula memiliki bentuk yang unik dengan bagian daun berengsel seperti rahang. Ujung daun tersebut memiliki pinggiran yang berbentuk seperti gigi runcing dan bulu-bulu yang sangat sensitif sebagai sistem menangkap serangga kecil. Perangkap akan menutup saat serangga hinggap dan bersentuhan dengan bulu-bulu itu. Tindakan menggeliat mangsa yang terperangkap mengaktifkan enzim khusus. Enzim itu kemudian memecah tubuh serangga secara perlahan selama beberapa hari. Kantong semar merupakan tumbuhan karnivora pemakan serangga lainnya dengan nama Latin Nepenthes. Sesuai namanya, tumbuhan ini berbentuk seperti kantong atau cangkir yang di dalamnya terdapat cairan beraroma manis untuk menangkap mangsanya. Ketika mangsanya masuk ke dalam kantong, sehelai daun akan menutup bagian atasnya untuk mencegah mangsanya pergi. Tumbuhan tersebut kemudian mencerna mangsanya secara perlahan dengan mengurainya menggunakan larutan asam. Kantong semar bisa mencapai panjang 6 meter dan bisa membawa cairan pencernaan hingga 2,5 liter. Oleh karena itu, tumbuhan ini juga dapat memakan katak, kadal, burung, bahkan tikus. Daun dari Dewi Pine atau Drosophilum menyerupai jarum pinus yang dilapisi butiran kecil embun yang berbau harum. Ketika daun karnivora tua mati, mereka membentuk batang bercabang yang menyerupai batang kayu dari pohon kecil. Tetesan embunnya memiliki aroma madu yang manis dan memerangkap serangga karena daya lengketnya yang luar biasa. Enzim yang terkandung di tumbuhan ini akan memecah bagian dalam serangga dan meninggalkan bagian luar yang akan mengering secara perlahan. Kobra lili atau Darlingtonia californica merupakan tumbuhan karnivora yang dapat ditemukan di rawa-rawa. Karakteristik kobra lili yang paling menonjol ada pada daunnya. Daunnya tegak naik dan ujungnya berbentuk seperti ular kobra bertudung. Kelenjar nektar di tudungnya akan memancing calon mangsa yang kemudian terjebak oleh daun. Bagian daun yang tidak berwarna dan tembus cahaya akan membingungkan serangga, sedangkan dinding yang licin dan lapisan rambut yang tebal mencegahnya lepas. Corkscrew plant, tanaman pembuka botol atau Juncus effusus merupakan tumbuhan karnivora semi-akuatik. Tanaman ini memiliki bunga berbentuk roset berwarna kuning atau ungu yang sangat menarik di permukaannya dan menyembunyikan semua perangkap karnivora yang mematikan di bawahnya. Bagian dalam tanaman pembuka botol dilapisi dengan rambut-rambut yang terarah, memungkinkan mangsa untuk masuk melalui celah di sepanjang tubuh daun dan meluncur ke bawah. Namun ketika mangsa mencoba untuk berjalan mundur, ia akan terjebak. Waterwheel plant, tanaman kincir air atau Aldrovanda, adalah tanaman air yang tidak berakar sehingga dapat mengambang bebas. Dikenal sebagai tanaman kincir air karena satu lingkaran daun yang memotong batangnya menyerupai kincir. Dua daun akan menangkap mangsa begitu mereka melakukan kontak dan tetap tertutup sampai serangga sepenuhnya dicerna. Butterwort yang berarti lumut mentega, ini memiliki daun yang berwarna kuning kehijauan dan lembut. Oleh karena itu, kemungkinan namanya berasal dari struktur daunnya. Mungkin juga karena tekstur daunnya yang agak berminyak atau seperti mentega. Tumbuhan bernama Latin Pinguicula ini mengeluarkan cairan lengket yang memikat serangga ke daun kelenjar. Jika mangsanya sudah terperangkap oleh cairan lengket tanaman ini,
Kemudian daunnya akan melengkung secara perlahan begitu serangga melakukan kontak. Setelah melengkung sepenuhnya, daun akan mengeluarkan enzim yang mencerna mangsa dan menyerap nutrisi. Bladderwort yang memiliki arti lumut kandung kemih, merupakan tanaman berukuran kecil. Tumbuhan yang bernama Latin utricularia ini terlihat seperti lumut yang mengapung di air dan memiliki bunga yang umumnya berwarna kuning. Bladderwort tidak merespons rangsangan, namun dengan memompa keluar air sehingga menciptakan kekosongan yang akan menghisap serangga atau organisme kecil air. Tumbuhan ini kemudian akan mengolah mangsanya menjadi nutrisi dengan bantuan enzim yang dimiliki. Sundewu yang berarti matahari terbenam, ini memiliki nama Latin Drosera, merupakan tumbuhan yang menangkap mangsanya dengan rambut-rambut lengket di daunnya. Tanaman yang tumbuh banyak di penjuru dunia ini memiliki tentakel panjang menjulur dari daunnya, masing-masing memiliki kelenjar lengket di ujungnya. Kelenjar yang menghasilkan madu untuk memikat mangsanya ini menyerupai embun yang berkilauan di bawah sinar, sesuai dengan namanya. Selain itu, kelenjar di sundewu juga berperan sebagai perekat untuk menjaga mangsanya tetap tertangkap dan terdapat enzim untuk menguraikannya. Ketika seekor serangga tertangkap, tentakel-tentakel di sekitarnya akan melingkar dan mencekiknya. Meskipun tanaman nanas bukanlah tanaman karnivora sejati, namun tanaman ini dapat mengonsumsi serangga. Tanaman ini dapat menghasilkan enzim bromelin. Enzim tersebut merupakan protein yang akan mendegradasi protein lain menjadi polipeptida dan asam amino. Dalam hal ini, protein yang dimaksud adalah protein hewani. Tanaman nanas tidak beradaptasi untuk menjebak hewan. Tetapi daun di bagian atas buah dimaksudkan untuk mengumpulkan air dan sesekali serangga kecil dapat terjebak di sana. Ketika serangga mulai mengunyah daun untuk keluar, bromelain dilepaskan dari tanaman yang mulai melarutkan serangga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik lainnya tentang dunia flora dan fauna. Sampai jumpa di video berikutnya.